Iya, Anti ini juga Proaxier punya usaha. Usaha apa? Usaha menjahit sih, Pak. Menjahit. Nih, apa namanya? Anti cuma buat nama Bay Afrianti aja sih. Bay Afrianti. Bay Afrianti. Iya ya. Nanti banyak yang di luar Medan sih, Pak. Itu juga bisa jadi jadi problem kadang, ya. Jadi kadang dia ngukurnya di sana sama yang di sini beda gitu, Pak, ukurannya. Iya. Jadi kan nggak Anti yang ngukur. Jadi wah, salah-salah di situ juga. Bisa kadang. online sih, bisa ya. Oh, mereka ngukur sendiri terus dibawa. Milih akuntansi atau jahit? Jahit sih, Pak. Kenapa? Karena lebih jelas sih menurut Anti, Pak. Apanya jelas? Ini ya usahanya, maksudnya pendapatannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Proaxier kembali bersama kami di sini, Proaxier Podcast Series di edisi yang, nah ini lupa nih kalau edisi ini edisi berapa? Edisi penjahit, Pak. Edisi penjahit. Edisi penjahit. Baik, iya, edisi kali ini spesial karena kita kedatangan tamu mahasiswa akuntansi juga, sangat inspiring banget, yang keren, dan yang pasti gorgeous juga. Kak, siapa namanya? Afrianti. Afrianti, yang dipanggil sehari-hari dipanggil Anti. Yeay. Kenalan dulu sama Proaxier, Ti. Perkenalkan, nama saya Afrianti, Fakultas Vokasi, jurusan akuntansi. Ngapain kemari? Mau podcast nih, Pak. Mau bahas tentang. Kirain mau promo. Enggak. Iya. Ti, sekarang semester berapa, Ti? Semester 5, Pak. Semester 5. Udah mau tamat ya? Udah. Belum. Belum, maksudnya tinggal semester. Sudah mau tamat. Iya, tapi belum kan? Oke. Ya, kebetulan Anti ini mahasiswa kita juga ya, yang salah satu yang terbaik ya. Ti, kenapa Anti milih akuntansi maksudnya? Kemarin sebenarnya nggak di akuntansi sih, Pak. Jadi gimana? Sebenarnya kan kepilihannya kemarin keuangan. Cuman dia masuknya di akuntansi karena dia akuntansi pilihan pertama gitu. Anti kira yang pilihan pertama itu dia nggak bakal terpilih, rupanya terpilih jadi akuntansi. Kira pas tahu. Jadi salah masuk gitu maksudnya. Salah masuk sebenarnya. Tapi sejauh ini enak nggak di akuntansi? Enak sih, Pak. Enak ya. Apa yang enaknya? Tahu sih tentang 88 gitu, ngerti udah agak lumayan gitu sih, Pak. Tahu tambahan pengembangan bisnis Iya, segala macam itu yang penting ya. Jadi akuntansi itu nggak kalau sekarang kan nggak hanya laporan aja kan. Oke. Iya, Anti ini juga Proaxier punya usaha. Usaha apa? Usaha menjahit sih, Pak. Menjahit. Nih, apa namanya? Anti cuma buat nama Bay Afrianti aja sih. Bay Afrianti. Bay Afrianti. Ada medsosnya, ada websnya, Pak. ada. Instagram. Mana sini ya? Nanti sini ya? Iya, Instagram. QR code nih. Ya, QR code. Jangan lupa. Di mana? Sini. Ke sini. Ini ya, gitu. Jadi, ini nih ke tempatnya Anti nih ya. Ya, gimana coba cerita dulu sih gimana ininya Bay Afrianti itu munculnya gimana? Kemarin kan dari SMK dulu nggak nih, Pak? Nggak usah. Ya nggak tahu. Gimana awalnya? Awalnya sih baru-baru aja sih. Kemarin sih nggak lama sih, Pak. Baru setahun aja Anti baru buat Instagramnya. Dari dulu memang belum pernah buat Instagram gitu sih, Pak. Masih yang kayak tahu aja kayak dari teman-teman kakak atau teman-teman mama atau teman-teman gitu. Cuman udah gitu teman-teman nanti bilang buatlah Instagramnya biar makin tahu orang-orang nanti kayak gitu kan. Nggak pakai TikTok? Nggak TikTok pakai masih juga? Nanti nggak pakai TikTok. Karena juga Anti nggak buka TikTok, nggak main TikTok.
Cuma IG aja. Instagram aja. Facebook enggak juga. Facebook juga enggak. Enggak. Instagram aja sih. Oke. Jadi nanti buat lah Instagramnya kan Pak. Hmm. Pas nanti buat Instagram ya dari situ pun banyak juga sih yang nge-DM mau jahit gitu. Jadi yang orang-orang yang udah kenal pun jadi kayak mau nunjukin nanti ini di sini aja gitu, ada Instagramnya gitu. Wih. Wah. Itu tahun berapa mulainya? Baru tahun ini Pak. Baru tahun ini. 23 ini lah. Tapi udah rame ya? Udah lumayan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Spesial anti di mana kalau jahit itu di signaturnya di mana gitu kira-kira? Di ini sih Pak, kerapian sih sebenarnya. Kerapian. Kerapian. Dari ini pakaian wanita pasti ya? Iya, pakaian wanita. Yang kayak gimana biasanya yang dibuat? Yang apa namanya? Itu ya? Apa tuh sih namanya? Kebaya. Kebaya. Biasa Ya. Memang kebaya ya. Kebaya. Terus kayak orang kalau mau lebaran tuh biasanya orang banyak tuh Pak. Mau lebaran tuh baju Oh, ini bentar lagi setiap udah bener rame ya. kayak seragam gitu juga banyak biasanya orang mau buat. Seragam kantor. Enggak, seragam lebaran nanti maksudnya. Oh iya, kalau seragam. Iya, Oh, couple, gitu, couple. keluarga kayak dari misalnya ibu gitu Pak sama anak-anaknya gitu. Bisa gitu sih. Oh, keren ya. Oh, anak-anak bisa juga? Bisa. Bisa ya. Cowok juga bisa sih Pak. Bisa juga ya? Meja. Tapi kemeja aja. Kemeja aja. Yang apa namanya? Kalau misal kayak apa gini bisa. Bisa sih kalau kayak gini bisa sih. Bisa ya. Baik. Ini agak unik ya, Tia. Anti dari akuntansi. Kenapa milihnya jahit gitu? Kira-kira relevan nggak? Relevan hubungannya itu gimana? Nggak ada hubungannya sih sebenarnya Pak. Oh, maksud sih? Tapi ada sih paling kayak pandai ngatur keuangannya aja jadinya kan Pak. Gitu. Tapi kan sebenarnya nanti juga nggak tahu bakal masuk di akuntansi sih awalnya Pak. Karena kan dulu juga awalnya itu kan SMK jahit. Jadi kan nggak bakal tahu bakal masuk akuntansi. Jadi pas masuk akuntansi juga terkejut juga sih Pak sebenarnya. Kayak takut nggak tahu apa-apa gitu loh Pak. Susah kan. Karena kan dulu di SMK nggak ada belajar akuntansinya sama sekali Pak. Ya, hanya ini ya, apa namanya? Cuma Apa namanya? praktek gitu, tata busana. Busana ya. Di mana dulu? Di SMK 10 Pak, Negeri 10 yang di Ciditiro. Oh, Ciditiro. Iya. Nah, jadi sejauh ini ya memang kita kalau di Proaksi Podcast Series ini yang diundang itu bisa dari berbagai kalangan. Yang penting dia inspiring. Nah, makanya anti datang sini berarti inspiring nih, ya kan? Kembali kita di sini kan kayak kemarin itu ada tamu kita, Kak siapa namanya? Tiny Kitchen. Pokoknya tengok aja di sini nih, videonya di sini nih. Mana di sini ada gitu lah. Dari aku hukum buat kafe bisnis dia kan. Nah, jadi kan artinya kita bisa sesuai dengan ini passion anti ya memang ya. Iya. Jahit ini memang passion anti ya. Memang dari dulu. Dari dulu, tapi enggak sih dari awal masuk SMK memang udah kepengen ngejahit gitu sih Pak. Oh, memang itu pilihan utama pilihan utama SMK-nya. SMK. Ya udah jadi kayak Apa asiknya gitu. menjahit menurut anti? Karena kan kalau sekarang kayaknya jarang ya. Jarang banget gitu ya. Kenapa? Apa yang uniknya dari situ? Coba ceritain tuh. Gimana ya Pak? Ya enak aja sih, karena kan kita apa-apa tuh terus uang masuknya juga banyak sih Pak kalau dari jahit itu. Wih. Maksudnya, Oke. iya sih, maksudnya kayak enak gitu. Karena udah suka, karena bisa buat baju sendiri juga Pak, buat baju sendiri. Bisa modif sendiri Bisa jadinya modif ya. sendiri. Berarti anti kalau baju nggak pernah beli? Beli juga Pak. Beli juga, maksudnya kalau untuk acara-acara tertentu. Secara formal ya. Jahit sendiri gitu Pak. Karena kan kalau dilihat-lihat kan Pak, jahit itu kan biasanya harganya itu mahal kalau di. Berapaan kira-kira? Kalau setahu nanti ya Pak, 600, 500 nggak kemana kalau kebaya aja. Kalau kebaya aja. Makanya kayak kalau untuk sendiri kan lumayan ya kan Pak, nggak bayar upah lagi, cuma beli bahan kita jahit sendiri. Itu sih Pak, kalau menurut nanti. Itu ada strategi bisnisnya berarti ya kan? Iya. Jadi efisiensi ya. Efisiensi. Yalah kalau mahasiswa kan lumayan tuh. Oh iya, kalau jahit jadi berapa kisaran kita bisa hematnya berapa kalau dengan menjahit? Hemat dalam hemat cost-nya itu? Kan tadi 500 Anti bilang kalau pasaran kita beli jadi gitu kan. Nah, kalau dengan kita menjahit? Kalau kita paling kita beli bahan kan Pak. Bahan paling harganya cuma 100-an gitu. Oh. 100-an. Kalau brand itu udah dapet 2 meter lah, 100-an gitu lebih gitu. Jadi ya kalau payet kan kadang kita bisa pakai yang punya apa namanya Pak, pelanggan gitu loh Pak, sisa-sisa kita pakai untuk kita sendiri. Untuk ini ya, untuk dimanfaatin. Dimanfaatin. Gitu ya. Recycle gitu ya, recycle. Manfaatin gitu. Kira-kira berapaan costnya kayak gitu sih?
Kalau misalnya kita jahit gitu. Kisaran aja. Maksudnya kalau untuk orang jahit gitu ke kita. Hmm. Kalau untuk kebaya ya Pak, Hmm. biasanya sekitaran 300 gitu sih. Nanti nggak yang lumayan mahal-mahal kali gitu sih Pak. Karena ngerti masih kayak belum terlalu besar gitu loh Pak. Artinya pasarnya masih bersaing lah gitu ya. Tapi kalau di Medan itu bisa cukup bersaing, cukup ya. Cukup sih, Pak. Karena kan tadi kata Anti biasanya 500-an Iya, kan, 500 jauh tuh. Kalau kita mahasiswa tuh bisa hemat 200.000 tuh kan Iya, udah lumayan. lumayan. 2 baju udah 400 gitu ya. Apalagi kalau tadi sekeluarga, kalau couple gitu kan. Couple, iya. Kalau couple itu kisaran berapa sih? Satu set gitu. Satu set biasanya biasanya kan orang kalau couple tuh kan gamis-gamis ya Pak. Biasanya gamis lebih murah karena dia nggak ada payetnya, bentuknya pun juga lebih dress aja, lurus-lurus aja. Itu paling biasanya 200 sih satu baju Pak. Satu baju. Jadi kalau misalnya dia anak 2, anak 2 lah ya paling. Anaknya paling turun lah cepet limpul gitu Pak. Cepet limpul tuh berapa? 150. Nggak tahu loh, ini bukan orang Medan aja yang nonton nih. Aduh. 150.000 sih Pak. 150.000 ya. Paling kalau 3 orang ya 500 lah ya Pak. 500-an ya. Kalau beli jadi berapa tuh? Bisa sampai Kalau beli jutaan jadi. ya. Tapi sebenarnya Pak, orang itu juga mahal nggak sih Pak? Karena orang itu beli bahannya lagi, jahitnya lagi ya kan. Iya sih. Kalau untuk Anti sendiri kayak sayang gitu, mending makanya Anti pilih jahit. Biar nggak jahit sama orang gitu loh Pak. Iya bagus sih. Inovasinya maksudnya inisiatifnya bagus gitu. Bagus ya. Terus ada nggak tadi itu sukanya gitu, duka-dukanya ada nggak sejauh ini kira-kira? Kalau sejauh ini Ada yang paling nyebelin nggak pelanggan? banyak sih Pak. Banyak nyebelin ya? Banyak sih kalau untuk nyebelin doang. Mm-mm. Kadang kayak kita tuh pertama yang ini Pak, yang tentang harga ya kan Pak. Padahal kita udah ngasih murah gitu. Maksudnya orang itu kadang minta dikurangi lagi. Jadi kadang kita nggak enak gitu loh Pak. Kalau nggak mau ngurangi nanti takutnya dia nggak mau lagi atau apa gitu. Iya. Tapi ya udah kita kurangin sedikit aja sih Pak. Terus yang kedua kadang soal baju kadang ada yang kesempitan gitu pasti paling itu aja sih Pak. Tapi padahal sudah diukur. Iya. Kan maksudnya dia mungkin yang kegemuan sih. Oh iya. Biasanya berapa hari sih selesainya? Biasanya itu yang salah-salah banyak yang kayak misalnya dia ngambilnya terlalu jauh lama gitu. Lama ngambilnya Pak. Terus ngukurnya pun kayak dia Iya ya. nanti banyak yang di luar Medan sih Pak. Itu banyak di luar Medan. juga bisa jadi Jadi problem kadang ya. jadi kadang dia ngukurnya di sana sama yang di sini beda gitu Pak ukurannya. Iya. Jadi kan nanti nggak Anti yang ngukur. Jadi wah salah-salah di situ juga. Oh bisa kadang. online sih, bisa ya. Oh mereka ngukur sendiri terus dibawa nanti Terus Anti modified. Oh. Orang tuh kirim bahan ke Anti. Menarik ya itu ya. Cuma resikonya ya nggak pas ya. Nggak pas. Tapi ada garansi. Nggak sih Pak. Nggak ada. Karena kalau nggak pas yang kayak gitu orang tuh benerinnya lagi di sana Pak. Oh mereka terima aja. Terima aja nanti. Ya, karena itu resiko ya. Jadi orang tuh benerin di sana. Oh Anti buat disclaimer aja juga kayak gitu ya. Kalau yang untuk orderan online ya. Iya. Oke, baik. Ini menarik. Kemudian ada lagi yang dukanya selain nyebelin Itu kayak aja gitu. sih Pak. Itu aja sih kalau dukanya Pak. Sejauh ini kalau boleh tahu berapa sih sudah berapa banyak pelanggan Anti sejauh ini sampai sekarang? Kisarannya nggak usah disebutkan angkanya berapa, kisarannya berapa? Yang sering ya Pak mungkin. Kalau yang sering tuh udah ada. Udah ratusan. Iya sih Pak, 100. Wow. Banyak juga. Baru 1 tahun ya? Enggak maksudnya Anti buka usaha jahit ini buat Instagramnya gitu Pak baru tahun ini. Cuman kalau udah jahit dari tamat SMK udah mulai jahit sampai sekarang Pak. Oh, berarti udah berapa tahun tuh? Udah 1, 2, 3 3 tahunan ya, 3 tahunan. Oh, udah banyak ya. Udah jahit. Udah banyak. Tapi berarti 2 tahun itu tanpa medsos sama sekali. Tanpa medsos. Ada nggak perbedaannya waktu dengan medsos sebelum medsos pakai medsos? Ada sih Pak. Ada. Lebih banyak karena lebih tahu orang dari medsos. Oh, oke. Nah, kemudian yang tren sekarang ini gimana Ti? Yang ini kan nanti kan insya Allah kita di bulan 3 ya, di 3, 4 itu kan sudah masuk Idul Fitri, Ramadan sama Idul Fitri. Kira-kira sudah ada belum bocoran-bocoran mode yang akan bakal dipakai di tahun depan tuh kayak gimana sih? Paling ya kalau model Pak
kadang orang itu kalau jahit orang itu kadang bawa model sendiri Pak, nanti minta sama anti gitu, mau buat kayak gini gitu. Kadang ada yang jarang desainin gitu, jarang minta desainin ke anti. Kadang orang itu setelah modelnya ngambil dari tempat lain gitu, nanti kirim ke anti, jadi anti yang kayak nyontoin model itu. Oh, Kayak gitu banyak sih Pak. oke. Oh, nggak ada yang kayak misalnya, oh saya mau buat kayak gini. Nanti mungkin anti kan biasanya kan nawarin, dibuat kayak gini lebih bagus Kak. Ini model kekinian kayaknya gini, gitu enggak ya? Nggak ada, jarang Enggak. sih Pak. Jarang. Tapi ada ya. Tapi ada beberapa orang aja. Nah, kira-kira tahun depan modelnya kayak gimana nih? Baju muslim nih. Kalau baju muslim gitu-gitu aja sih Pak, lurus, dress gitu, barang Payah-payah. rimpel-rimpel. Tapi kalau untuk Idul Fitri gini jarang berpahit sih Pak. Paling baju orang tuh gamisnya kayak berbunga-bunga gitu sih Pak. Masih tetap artinya nggak terlalu beda ya? Iya, nggak terlalu beda. Nggak terlalu beda sih. Paling pakai batik ya. Batik bisa juga ya? Batik bisa Pak. Bisa ya. Baik, kira-kira ke depan rencana anti gimana? Untuk ya ini kan kuliah sudah mau selesai. Apa usaha sudah ada gitu. Nah, gimana ke depan? Planning anti ini menarik nih. Nanti pengen buka ini sih Pak. Usaha maksudnya rukonya. Tempatnya gitu. Buat tempat yang tempatnya gitu. Sekarang nggak ada tempat. Belum, masih di rumah. Masih di rumah aja tempatnya. Oh, ini berarti kayak industri rumahan Iya, ya? industri rumahan. Tapi udah menjanjikan loh. Oh iya. Jadi udah tamat, udah yang penting lanjutin jahit jalan terus gitu. Kan apalagi sekarang cari kerja juga agak susah kan Pak. Jadi Tapi kalau peluang itu gede ya? gede. Ya. Jadi ya sambil mau nunggu kerja ya mending kayak usaha ini aja dulu dilanjutin nggak sih Pak? Iya. Kan kita juga nggak harus jadi pegawai kan? Nggak jadi pegawai. Nggak jadi pegawai. Yang penting akuntansi juga kita bisa jadi entrepreneur Iya. kan? Dan kembali anti membuktikan akuntan nih. Ya kan, jadi entrepreneur gitu. Keren. Kalau kita di tamu-tamu di Proaksi Podcast Series ini biasanya ada challenge-nya. Itu Pak. Challenge-nya, tapi santai aja, nggak ada dalam. Aduh, agak tegang ya Pak. Wah, tegang. Ini nggak ada ujiannya nih, ya kan? Ini nggak kayak ujian, santai aja. Dia bentuknya rapid question. Ya, rapid question. Ada dua pertanyaan yang harus anti jawab. Ada dua pilihan yang harus anti jawab lengkap dengan alasannya apa atau justifikasinya apa. Tapi nggak jauh beda dengan yang sudah ditanyain gitu. Mana? Boleh. Oke. Tadi dulu pas. Tanya santai aja. Besok. Ini lucu nih. Mahasiswa saya satu ini kalau di kelas tuh diem aja. Tapi lucu memang. Diem aja bisa lucu gitu ya. Makanya aneh gitu. Yuk kita. Yang pertanyaan pertama. Milih akuntansi atau jahit? Jahit sih Pak. Kenapa? Karena lebih jelas sih menurut Anti Pak. Apanya jelas? Ini ya usahanya, maksudnya pendapatannya juga kita bisa menghasilkan uang sendiri tanpa dari orang gitu. Tanpa kita kerja sama orang gitu loh. Bukan, maksudnya tuh bidang menjahit tuh kenapa pilih bidang menjahit, kenapa nggak akuntansi gitu. Padahal kan Anti kan menguasai akuntansi juga gitu, ilmu akuntansi gitu. Karena memang dari dulunya pengen jahit sih Pak. Passion ya, ada passion ya. Jadi susah move on. Iya, susah move on. Tapi kalau menurut Anti, ilmu Anti itu yang sudah didapat sejauh ini masih bisa masuk nggak sih di dalam usaha Anti? Bisa, lumayan sih Pak. Nggak banyak. Semuanya banyak, nggak banyak sih. Nggak banyak, tapi ada. Ada, berarti memang kembali akuntansi itu relevan dengan setiap usaha ya? Usaha. Dan Anti udah membuktikan? Itu confirm ya? Wih. Baik, yang kedua, yang kedua itu pertanyaannya adalah milih jadi entrepreneur atau jadi pegawai? Entrepreneur. Kenapa? Memang nanti dari dulu pengennya tuh Pak kan buka usaha. Terus itu dari kapan? Sejak kapan? Dari pas tamat SMK kemarin sebenarnya pengennya. Tapi kenapa mau kuliah? Karena kayak mau nambah wawasan juga sih Pak kuliah kemarin. Supaya di-upgrade ya yang sudah kemarin memang nanti mau ngambil kuliah yang di ini sih Pak, di Unimed, cuman kejauhan yang tata busananya.
Oh, ada di sana ya? Ada di tatap muka. Unimed, cuman kejauhan gitu kalau untuk anti. Mm-mm. Makanya nggak jadi ngambil lah. Terus pun kalau kita ngambil yang di Unimed itu Pak, ujung-ujungnya jadi guru gitu sih Pak, guru tata Guru busana. tatap. Oh, balik lagi ke SMK. Jadi ya udahlah nggak usah. Bukan gitu. praktek Bukan ya? praktek. Oh, Jadi I kayak see. rata-rata jadi guru sih orang itu. Oke, nah jadi ngomong-ngomong Ti, kalau sekarang ini kan kalau kita menjahit tuh tentu kita harus banyak referensi ya. Nah itu nanti biasa dapat ide referensi itu dari mana? Dari Pinterest Pak. Oh dari Dari Pinterest. Banyak nah, YouTube ide-ide. dapat ada juga dari YouTube ataupun Kalau dari YouTube, TV gitu. Kalau YouTube paling nanti nengok kayak model apa pola-polanya sih Pak yang nggak tahu polanya. Belajar sendiri dari YouTube gitu. Oh gitu ya. Hmm. Kalau Pinterest apa yang dilihat? Model sih Pak, lebih ke model karena di situ banyak semua Pak, semua ada. Kalau mau Oh cari. termasuk cutting-cuttingnya gitu ya. Oh Pola-polanya juga baru ada di tahu situ. saya. Banyak Pak di situ. Oh gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada nih proaxiers yang mau ikutan order nih atau mau ngeliat langsung, boleh nggak sih langsung? Atau harus ke ini aja ke IG Anti? Boleh Pak. Ibu Kalau kemana? mau ke IG sih. Ke IG ya? Ke IG, ke rumah nggak boleh? Kalau mau jahit ke rumah gitu. Boleh nggak disebutin di sini Apanya Pak? Rumah. alamat? Boleh. Boleh kemana? Di Jalan Dr. Yuk. Mansur, Gang Keluarga. Yang keluarga nomor? Nomor 29. Di Oh. sebelah Hotel Grandika kan ada Gang Keluarga masuk situ. Nah, Ya Budi ini sih Pak, deket. ya sini ya. Sana. Berapa kali napas nyampe sana? Aduh, nah kalau udah sama Anti ini enak ini nih, enak apa namanya ngejok ya. Iya. Udah lama kita nggak ini ya, nggak ngobrol-ngobrol ya. Der gitu. Oke, ya ini Ti, sebenarnya masih banyak yang mau kita diskusikan ya. Cuma ya durasi lah nih, durasi ya. Sebenarnya, tapi nanti bisalah nanti kita lanjutin di seri-seri berikutnya ya. Tapi kami mendoakan semoga usaha-usaha Anti, kuliahnya juga semakin sukses, barokah selalu ya. Bisa menjadi motivasi untuk para proaxiers yang ada di sini, kita juga semua ya. Karena kan inspirasi itu bisa datang dari siapa aja, kapan aja, di mana aja. Baik, sekali lagi terima kasih ya Ti, udah datang Pak, sini. sama-sama. Ya jangan kapok ya cuma ya. Nggak lucu nih. Ya baik, Proaxiers, ya demikian edisi kita kali ini ngobrol-ngobrol bersama Anti, edisi kalau kata Rida, edisi apa nih? Edisi jahit. Aku berapa nih edisinya Proaksi kita, podcast series kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe. Nanti udah subscribe belum? Udah dong Pak, udah Udah ya? ngikutin juga. Udah ya? Oh, udah semua ya? Kayaknya udah ya? Udah kemarin ya? Udah. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, di-share ya. Komen kalau misalnya ada tamu siapa sih yang disaranin untuk menjadi tamu kita berikutnya. Yang pasti tamu kita akan pasti orangnya keren dan pasti inspiring. Demikian, kami pamit undur. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye!